Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dukung keinginan Jokowi untuk bubarkan lembaga negara. Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah ekstraordinari dalam mencegah krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 mendapatkan dukungan. Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Haris Pratama jika Presiden Joko Widodo hendak membubarkan lembaga negara sebagai solusi untuk mencegah krisis. Terlebih, kata Haris, jika rencana itu didasarkan niat untuk mencegah keborosan dari lembaga yang berkinerja kurang efektif. Menurut Haris, salah satu lembaga negara yang menjadi sorotan dan layak untuk dibubarkan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dia pun lantas mengurai OJK yang dibentuk pada 2011 telah mengambil alih kewenangan lembaga penjamin simpanan. Sementara Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak lagi mencakup tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Hal ini pun membuat lemahnya pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Begitu ujarnya kepada wartawan pada hari Senin 29 Juni. Lemahnya pengawasan perbankan itu dapat dilihat dari penetapan Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal 2A OJK Fahri Hilmi sebagai tersangka baru dalam kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung. KNPI pun menginstruksikan jajarannya untuk menolak calon kepala daerah yang menjadi pecandu narkoba. Atas alasan tersebut, KNPI juga meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan OJK karena sudah terlalu banyak lembaga yang mengatur tentang keuangan di Indonesia. Jadi sebaiknya lembaga ini dibubarkan karena fungsinya tumpang tindih dengan lembaga sebelumnya. Apalagi OJK merupakan lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan kapan saja. Begitu tambahnya. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan arahan secara tegas di tengah pandemi virus corona ini. Kepala negara itu menyampaikan arahannya dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis 18 Juni pekan lalu. Jokowi menegaskan dirinya akan mengambil langkah ekstraordinari guna mencegah krisis ekonomi yang semakin meluas di tengah pandemi COVID-19. Bahkan pun ia juga berani mempertaruhkan reputasi politiknya. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan. Itu nggak ada. Ucap Jokowi dalam sidang kabinet sebagaimana dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden yang videonya telah diunggah pada hari Minggu 28 Juni. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dirinya siap kembali menerbitkan Perpu sebagai payung hukum kementerian dan lembaga dalam mengambil kebijakan. Kalau mau minta Perpu lagi, saya buatin Perpu. Kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Begitu tuturnya. Jokowi pun kembali mengingatkan bahwa pemerintah harus berani mengambil kebijakan luar biasa, baik secara politik hingga langkah lainnya untuk menyelamatkan negara dari krisis akibat COVID-19. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan, akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Begitu ucapnya. Ia pun juga menyinggung reshuffle Kabinet Indonesia Maju hingga membubarkan lembaga negara dalam mencegah krisis di tanah air. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana. Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Suasana ini tidak. Bapak Ibu tidak merasakan itu ya sudah. Tegasnya. Hal ini pun juga dikomentari oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Ia menanggapi soal pernyataan Joko Widodo yang mengancam akan melakukan reshuffle kabinet. Jokowi disebut dengan memberikan contoh yang tegas kepada Kabinet Indonesia Maju. Memang Presiden katakan akan ambil risiko, reputasi politik akan dipertaruhkan. Maknanya Presiden ambil langkah contoh untuk bawahan. Ujar Muldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin 29 Juni. Muldoko juga menuturkan di dunia militer ada 3 langkah panglima dan komandan dalam menghadapi situasi krisis. Langkah tersebut juga dilakukan Jokowi di tengah pandemi COVID-19, yakni mendatangi salah satu zona merah COVID-19 dan memberikan bantuan sosial. Pertama, kehadiran komandan. Kita lihat Presiden datang ke Surabaya yang masih merah. Beliau datang, itu ciri-ciri panglima selalu hadir di situasi kritis. Kedua, kerahkan senjata bantuan.
Bansos itu bantuan dikerahkan agar menjadi solusi. Begitu ucapnya. Kemudian yang ketiga yakni pengerahan kekuatan cadangan. Muldoko menuturkan pengerahan kekuatan cadangan ini baru akan dikerahkan di saat terakhir. Namun ia tak merinci pengerahan kekuatan cadangan. Kerahkan kekuatan cadangan ini saat-saat terakhir. Karena ketika situasi cadangan dikeluarkan, maka situasi mulai sangat jelek. Jangan sampai itu digunakan. Sebelumnya Jokowi meminta para pembantunya untuk bekerja secara ekstra dalam membantu rakyat di tengah kondisi pandemi. Ia memerintahkan agar para menteri dapat mempercepat belanja-belanja di kementerian, sebab berdasarkan data belanja kementerian masih biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak. Konsumsi masyarakat naik, jadi belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi jangan anggap ini biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kata Jokowi dalam tayangan sidang kabinet di YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni. Jokowi pun juga mengatakan langkah ekstra harus dilakukan guna menangani permasalahan akibat dampak pandemi. Seperti diketahui, Jokowi marahi menteri dengan suaranya meninggi, nggak ada progres. Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak maksimal bekerja di tengah pandemi virus corona. Suara Jokowi berulang kali meninggi dan menyebutkan bakal mengambil langkah yang luar biasa keras. Jokowi pun marah-marah saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni yang lalu. Video rekaman saat Jokowi marah pun diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden pada hari Minggu 28 Juni. Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona. Namun dia melihat masih ada kabinet yang bekerja biasa-biasa saja. Kita juga mestinya semua hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini bertanggung jawab pada 260 juta rakyat Indonesia. Tolong digarisbawahi dan perasaan itu tolong sama. Ada sense of crisis yang sama, hati-hati. Kata Jokowi dengan nada tinggi meski baru mulai bicara. Berdasarkan penuturan pihak Organization for Economic Cooperation and Development, beberapa waktu yang lalu, Jokowi mengingatkan bahwa perekonomian dunia terkontraksi minus 6 hingga 7,6%. Bank Dunia pun juga sudah minus 5%. Akan tetapi Jokowi melihat masih ada anggota kabinet yang tidak khawatir sehingga bekerja masih biasa-biasa saja. Tidak terdapat tindakan luar biasa untuk mengantisipasi krisis. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal, bahaya sekali. Kata Jokowi dengan nada yang tinggi. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ, ini apa nggak punya perasaan? Begitu tambahnya. Jokowi menegaskan bahwa kondisi saat ini diperlukan tindakan luar biasa atau extraordinary. Jangan sampai terhambat hanya oleh peraturan. Jokowi seolah tidak mau mendengar alasan semacam tersebut. Dia mengaku tidak keberatan untuk kembali mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu maupun Perpres agar upaya-upaya penanggulangan krisis akibat pandemi corona bisa optimal. Begitupun para menteri, dia meminta agar anggota kabinet tidak sungkan untuk mengeluarkan peraturan menteri untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sifatnya luar biasa. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres, signifikan nggak ada. Kalau minta perpu, saya buatin lagi perpu asalkan untuk rakyat, untuk negara saya pertaruhkan reputasi politik saya. Begitu kata Jokowi. Dia pun juga menyinggung Kementerian Kesehatan yang baru saja mencairkan 1,53% anggaran. Padahal anggaran yang diberikan sebesar 75 triliun rupiah, dia pun menyayangkan hal itu dan meminta agar lekas digunakan. Jokowi juga mengingatkan soal stimulus ekonomi. Dia meminta agar bantuan-bantuan segera diberikan kepada sektor mikro, kecil, menengah hingga industri padat karya agar tidak terjadi krisis yang lebih besar. Mereka menunggu semua, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Nggak ada artinya. Usaha mikro, kecil, menengah, gede, perbankan semuanya, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya tidak ada PHK. Jangan PHK gede-gedean. Duit serupiah belum masuk ke stimulus kita. Begitu kata Jokowi. Masih dengan nada yang tinggi, Jokowi mengingatkan bahwa dirinya bisa mengambil langkah yang tidak biasa. Misalnya membubarkan lembaga negara atau mengganti menteri.
Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Jokowi juga mengatakan bahwa itu semua bisa dia lakukan karena sudah ia pikirkan langkah-langkahnya. Saya juga membuka namanya langkah-langkah, entah langkah politik, entah langkah pemerintahan akan saya lakukan untuk 260 juta rakyat Indonesia, untuk negara. Begitu kata Jokowi. Bisa saja saya membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana. Kalau suasana ini Bapak Ibu tidak merasakan, sudah artinya tindakan-tindakan yang keras akan saya lakukan. Begitu tambahnya.